Setiap orang pernah merasakan kehilangan, dan setiap orang juga tahu betapa sakitnya kehilangan itu. Apalagi di saat kau tahu seseorang akan mengambil suamimu. Kisah ini saya ceritakan kembali setelah mendengar kisah dari seorang teman yang sungguh menginspirasi dan menyentuh hati. Aku masih ingat saat dia pertama kali datang bercerita kepadaku setelah sekian tahun kami tak bertemu. Wajahnya sendu, matanya sayu, air matanya menggantung di kedua pelupuk matanya. Hatiku sungguh tak sanggup melihatnya. Dila, itulah namanya. Aku menyapanya dengan lemah. Ada apa? Mengapa kau begitu bersedih? Kalau kau ingin menangis, menangislah. Kalau kau ingin bercerita sesuatu yang menyisakan dadamu padaku, berceritalah. Aku kan teman baikmu. Ia terdiam cukup lama. Lalu, sambil mengusap air mata yang jatuh membasahi kedua pipinya yang mulai tirus, ia pun berkata, "Rin, kau tahu bagaimana rasanya bila seseorang yang selama ini sangat kau cintai, seseorang yang selama ini telah kau dampingi, tidak hanya dalam senang, tapi dalam suka. Dengan sabar kau mendampinginya, Rin. Tapi ketika dia berada di atas dan mulai hidup senang, dia tega menduakan aku, Rin. Dia tega." Dila kemudian berhenti, tak sanggup meneruskan ceritanya. Aku memeluknya. "Dila, dari mana kau tahu kalau orang yang kau cinta itu akan menyakitimu? Dia telah berkhianat, Rin. Dia telah berani berkhianat. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri." Ia pun menceritakan asal mula suaminya meminta izin menikah lagi padanya. Begini ceritanya. Suatu hari yang tak ingin ku ingat selama hidupku, karena inilah awal mula luka di hatiku. Padahal baru saja ku menikmati kebahagiaan bersama suamiku. Tapi tiba-tiba suatu malam aku dikejutkan oleh sebuah SMS misterius yang masuk ke HP suamiku. Mulanya aku tak ingin lancang membuka-buka dan membacanya. Tapi kulihat suamiku tertidur sangat pulas. Mungkin karena kelelahan hingga tak mendengar SMS yang masuk ke handphonenya. Aku penasaran. Nekat ku buka HP suamiku. Dek,
Begitu ku buka dan ku baca, tertulislah sebuah SMS yang diawali oleh ucapan mesra dari seorang wanita. Dari foto profilnya aku tahu usianya kira-kira lebih muda dariku. Rasanya aku tak sanggup membacanya. Sebuah SMS itu berbunyi, "Mas, besok jemput aku di stasiun Bandung ya." Ya Tuhan, benarkah ini? Benarkah ini suamiku yang telah melakukannya untukku? Benarkah ini semua Tuhan? Ku tatap suamiku yang sedang tertidur pulas di sampingku. Apakah suamiku setega itu? Mencoba untuk mengkhianatiku. Tapi aku tak boleh gegabah. Ku coba tahan emosiku untuk segera marah dan membangunkan suamiku. Keesokan harinya, suamiku bersiap-siap untuk pergi ke kantornya. "Mas berangkat dulu ya, Neng," ucapnya terburu-buru. Aku yakin dia sudah tidak sabar ingin segera menemui wanita yang tadi malam mengirimkan SMS itu padanya. Sebenarnya bisa saja SMS itu aku hapus agar Mas Adrian tidak dapat membaca. Tapi kupikir percuma saja, karena wanita itu pasti menelepon bila tahu SMS-nya tidak dibalas, atau pasti jauh-jauh Mas Adrian, jauh-jauh hari Mas Adrian pasti sudah tahu. Rasanya aku sudah tak sanggup untuk memikirkannya lagi. Lebih baik ku buktikan saja daripada aku terus menduga-duga. Begitu Mas Adrian berangkat, segera ku panggil taksi online. Ku ikuti dia ke stasiun dengan hati berdegup kencang. Ku ikuti terus mobilnya dengan subtaksi. Begitu sampai di stasiun kereta, kulihat Mas Adrian terburu-buru turun. Setelah agak jauh, aku pun berhenti mengikutinya sampai ke dalam. Dan apa yang kulihat benar-benar membuat duniaku serasa ingin runtuh. Mas Adrian memeluk pinggang seorang wanita berambut panjang, kulitnya putih, badannya tinggi semampai. Tadinya aku ingin menghibur diri bahwa prasangkaku salah. Siapa tahu itu hanya temannya Mas Adrian. Tapi begitu kulihat dari jarak beberapa meter, Mas Adrian tanpa malu-malu memeluk mesra wanita itu. Sungguh menyakitkan rasanya melihat kenyataan ini. Melihat suamiku bergandengan mesra dengan wanita berambut panjang dan tinggi semampai itu menuju mobil. Tanpa mampu menahan lagi, segera aku putuskan untuk pulang sambil menangis. Ya, aku memang tak mau melabrak mereka di depan orang banyak demi harga diriku dan suamiku. Sepanjang
Sepanjang perjalanan, air mataku tak berhenti mengalir. Inilah luka pertamaku selama pernikahan yang begitu menyakitkan. Aku ingin segera sampai rumah agar bisa menanyakan kebenaran tentang perselingkuhan Mas Adrian.